Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Guys, kalian tahu gak sih pada tahun 1950-an nih, ada sebuah desa nih yang berada di lereng gunung. Tiba-tiba dalam semalam desa tersebut tiba-tiba menghilang. Dimana hilangnya itu karena bencana, tapi masih banyak yang berpikir bahwa hilangnya desa ini karena adanya hal gaib. Dan sampai hari ini apa yang sebenarnya terjadi dengan desa tersebut? Apa yang terjadi sebelum desa itu hilang dan benar-benar hilang sampai hari ini. Dan sampai hari ini pun desa tersebut tuh hilang dan tidak ditemukan adanya jejak-jejak bahwa desa tersebut pernah ada ataupun pernah berdiri di satu tempat. Kali ini aku bakal ngebahas tentang Desa Legetang. Nah, buat kalian yang pecinta legenda ataupun pecinta kayak cerita-cerita masa lalu nih, pasti kalian gak asing lagi nih guys yang namanya Desa Legetang. Nah guys, dulunya desa ini adalah sebuah desa kecil yang berada di Kecamatan Pajawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, letaknya ini berada di desa Pangamun-Amun, sebuah gunung kecil yang tidak terlalu terkenal, tetapi sejak dulu dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Nah, letak geografis dari Legetang ataupun desa Legetang ini tuh berada di wilayah yang sangat terpencil. Jalan menuju ke desa Legetang ini emang agak rumit gitu, dimana orang yang bakal menuju ke desa Legetang itu, mereka itu harus melewati sebuah jalanan yang sudah berupa tanah merah, berbatu, dan bahkan menanjak sangat curam. Nah, di sisi kiri kanan jalan tersebut hanya ada sebuah jurang, hutan, dan bahkan sebuah perkebunan yang memang sedang terjamah oleh manusia. Desa ini juga berdiri di atas tanah yang subur, tetapi sangat rapuh dan juga mudah longsor. Karena di daerah tersebut, kebanyakan pasirnya itu sudah bercampur dengan pasir vulkanik, sehingga kuat di permukaan namun tidak stabil di saat hujan lebat. Nah, di sekeliling desa itu terdapat hutan dan juga sawah milik warga desa. Dan juga ada sebuah sungai kecil yang mengalir dari gunung dan juga sebuah hutan ataupun sebuah perkebunan yang jarang terjamah oleh manusia. Nah, situasi geografis yang seperti inilah kenapa desa tersebut mudah terkena bencana alam seperti tanah longsor. Kehidupan warga desa di sana, mereka itu dikenal dengan kehidupan mereka yang sangat sederhana, di mana pekerjaan utama mereka ini adalah seorang petani singkong, padi, dan juga petani jagung. Nah, selain itu, selain mereka bercocok tanam ataupun mereka berternak hewan, nah mereka juga mengambil kayu bakar dari hutan. Selain itu, sebagian kecil dari mereka ini adalah seorang pengrajin bambu. Masyarakat di sana terkenal sangat ramah, terus mereka itu kenal lah antara satu sama lain, dan bahkan kehidupan mereka di sana itu masih sangat-sangat tradisional, dimana menggambarkan ya seperti kehidupan masyarakat desa pada umumnya lah. Hampir semua rumah yang berada di desa Legetang itu dimana pembuatannya itu dari bahan kayu dan juga bambu, dengan lantai tanah dan juga genteng yang sangat tua. Meskipun kehidupan mereka itu sangat sederhana, mereka tuh dikenal dengan masyarakat yang suka tolong menolong, bahkan masih percaya dengan adat leluhur. Nah, pada masa itu guys, listrik tuh belum masuk ke desa-desa tersebut. Sehingga di saat maghrib nih, menjelang maghrib, sudah banyak warga yang sudah tidak keluar dari rumah. Karena pada malam harinya, desa itu tuh hanya diterangi sama pelita minyak tanah. Dan juga suasana desa itu sangat sepi, gelap, terutama pada saat setelah maghrib. Dimana warga desa itu tuh mereka masih percaya banget sama adat istiadat. Dimana mereka tuh percaya bahwa nggak boleh menebang pohon sembarangan. Karena mereka tuh percaya setiap pohon di situ pasti ada penunggunya. Nah, mereka juga nggak boleh berkata kasar di gunung, dan bahkan mereka tuh nggak boleh membunyi-bunyikan suara keras setelah maghrib, apalagi setelah matahari terbenam. Bahkan warga-warga desa ini nggak boleh mengambil air ataupun dari sumber tertentu tanpa izin tetua adat. Saking mereka itu masih percaya banget sama adat leluhur. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi hilangnya desa Legetang dalam semalam. Pada malam hari di tanggal 26 April tahun 1955, desa Legetang itu mengalami sesuatu tragedi yang dimana dikatakan paling misterius dalam sejarah Banjarnegara, dimana semua itu terjadi dengan sangat cepat, begitu cepat sehingga nggak ada satupun warga desa itu bisa selamat ataupun bisa menyelamatkan diri sebelum kejadian tersebut. Nah, dimana sejak sore guys, kabut turun tuh lebih tebal daripada biasanya. Bahkan suasana desa itu terlihat sangat sepi dan dinginnya itu menusuk tulang. Nah, hingga sekitar pukul 7 malam nggak ada angin, suara jangkrik lenyap, dan bahkan desa pada waktu itu terasa mati. Yang dimana desa pada umumnya pasti ada suara jangkrik, ada suara binatang. Tetapi di malam kejadian itu tuh hening seketika. Karena saking anehnya guys, akhirnya sang ketua desa itu sempat bilang, dia bilang kalau ini tuh bukan kabut biasa, ini seperti pertanda, dia bilang gitu. Tetapi karena hari sudah malam, karena banyak orang yang setelah malam pasti tinggal di rumah,
Akhirnya banyak warga yang nggak menghiraukan gitu apa kata tetua desa. Hingga pada malam hari itu guys, nggak ada warga itu yang menyangka bahwa itu akan menjadi malam terakhir mereka di desa tersebut. Hingga menjelang tengah malam sekitar pukul 23.30, setengah 12 malam lah, di mana warga desa itu mendengar ada kejadian-kejadian yang sangat aneh. Mereka itu kayak mendengar suara gamelan seperti terdengar perlahan namun semakin lama semakin kencang. Bahwa suara gamelan tersebut sedang mengiringi tarian, seolah sedang ada pesta besar. Bahkan pada malam hari itu hewan-hewan menjerit serentak, karena kan seperti yang kalian tahu bahwa hewan-hewan itu tuh kan kepekaan mereka tuh lebih peka gitu daripada manusia. Nah, di mana nih guys? Tepatnya pada pukul 1 dini hari nih kan, ada penduduk desa atau desa tetangga, mereka tuh kayak ngedengar ada suara dentuman yang sangat kencang. Nah, ledakannya itu bukan kayak petir ataupun suara kayak batu jatuh yang bluduk itu bukan. Tetapi ini guys, suaranya itu lebih kayak suara boom gitu, langsung meledak. Tekarannya itu besar tapi nggak memantul karena suara tersebut sangat kencang. Akhirnya para warga desa dari desa sebelah itu, mereka tuh berhamburan keluar buat ngeliat nih. Nah, dari arah desa Legetang tuh sama-sama mereka melihat bahwa sesuatu hal sudah terjadi di desa Legetang. Nah, di mana mereka itu melihat ada cahaya merah di balik gunung, bahkan kabut yang membumbung tinggi seperti asap, dan juga awan yang sangat gelap, sangat pekat bergerak turun dari atas gunung menuju ke desa Legetang. Nah, pada saat itulah mereka sadar bahwa sesuatu sudah terjadi di desa Legetang, di mana longsor besar menelan desa Legetang. Karena ternyata dalam hitungan detik, sisi gunung Pengamun-Amun itu langsung rontok. Di mana longsor itu seperti bukan longsor pada umumnya, bukan longsor biasa gitu, tapi lebih mirip kayak gelombang raksasa yang tiba-tiba bergerak jadi kayak tsunami gitu, langsung duar. Karena kayak tanah, batu, pepohonan, lumpur itu semuanya langsung turun, bahkan menutupi desa Legetang. Nah, karena terjadinya longsor besar-besaran itu, warga ataupun rumah-rumah warga yang ada di desa Legetang itu tiba-tiba langsung menghilang semua, ketutupan sama tanah yang turun dari atas. Gak hanya rumah, warga desa pada waktu itu yang lagi tidur, ada yang berhamburan keluar, mereka itu tetap nggak bisa menyelamatkan diri. Nah, setelah longsor besar-besaran itu, hingga pukul 1.15 longsor itu langsung berhenti. Nah, hingga pada saat itulah warga desa sebelah nih langsung berhamburan buat menuju ke desa Legetang. Mereka mau ngelihat tetangga mereka, tetapi pada waktu itu kabut itu terlalu tebal, bahkan tanahnya itu sangat licin. Dan bahkan pada waktu itu tuh malam hari, jadi agak sulit buat warga-warga desa sebelah buat menuju ke desa itu. Akhirnya mereka baru memutuskan buat melanjutkan ke desa tersebut pada pagi hari ketika matahari sudah terbit, dan ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan pemandangan yang sangat membuat tuh kaki lemas. Karena setelah kabut itu menghilang, tidak hanya kabut itu menghilang, tetapi seluruh desa tersebut tuh langsung rata dengan tanah, baik warga yang ada di sana, baik pemukiman dan semua. Jadi bukan rusak, jadi benar-benar tertimbun dengan tanah. Yang paling mirisnya adalah pada waktu itu, di mana semua pondasi rumah, atap, perabotan, bahkan mayat-mayat yang ada di situ warga desa itu tuh nggak kelihatan sama sekali. Jadi yang tersisa itu cuman kayak tanah berlumpur, batu-batu yang sangat besar, yang dimana datangnya barengan pas tanah longsor. Setelah kejadian longsor itu guys, beberapa hal aneh itu ditemukan tuh setelahnya. Nah, dimana setelah kejadian longsor itu, mereka tuh mencium bau belerang yang sangat kuat. Tanah itu kayak masih hangat, tapi kayak ada aktivitas di bawah. Bahkan setelah malam hari, mereka tuh mendengar seperti ada suara rintihan yang samar yang keluar dari bawah tanah. Nah, dan juga beberapa warga desa itu mendengar ada suara gamelan beberapa hari setelah kejadian. Sehingga cerita-cerita inilah yang bisa memperkuat keyakinan warga sekitar bahwa hilangnya desa Legetang ini bukan hanya karena longsor, tetapi ada sesuatu mistis yang ikut andil dalam hilangnya desa itu. Bahkan nih guys, sampai hari ini desa Legetang ini nggak pernah dibangun kembali, bahkan karena terlalu banyak misteri nih, terlalu banyak cerita yang ada di desa tersebut yang nggak bisa dijelaskan sama logika. Nah, bahkan pada waktu itu warga desa ini banyak yang percaya bahwa desa itu tuh nggak hilang, tetapi desa itu seperti berpindah ke tempat lain. Istilahnya kayak dia tuh hilang karena ditelan hal-hal gaib. Nah guys, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya desa Legetang ini hilang karena hal gaib, atau memang benar-benar murni hilang karena longsor? Nah, terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini, dan kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen, juga subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa nantikan video-video aku berikutnya. See you in the next video and bye-bye.